Hai, Assalamualaikum, saya dengan Yona Khairupan. Selamat datang ya di YouTube channel saya. Kali ini saya mau ngomongin hal yang agak-agak berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Karena gini, saya itu paling seneng banget menguatkan sesama wanita ya. Kebetulan banyak banget saya punya temen yang they came to me kalau ingin menceritakan sesuatu atau ingin curhat sesuatu, looking for solution. Bukannya apa-apa, bukannya saya jago atau saya psikolog atau apalah, bukan, tapi sekedar karena memang saya udah cukup tuir untuk punya banyak pengalaman yang bisa di-share ke teman-teman ya, ke teman-teman semua. Nah, yang mau saya share kali ini adalah bukan saya sebagai seorang ahli expert di bidangnya, bukan ya, tapi lebih kepada karena saya sudah mengalaminya, beberapa teman juga sudah mengalaminya, dan kami sudah berhasil melewatinya. Jadi memang based on experience. Dan tentu saja di tengah-tengah kami menjalaninya dan kami bisa bebas keluar dari masalah tersebut, ya tentu saja kalau saya bertanya kepada dokter saya waktu itu, ginekolog saya gitu, yang memang bukan cukup pintar, memang pinter banget gitu ya, Dokter Diana Okvianti. Oke. Saya itu ibu dari 4 orang anak. Saya itu seneng hamil, saya seneng ngelahirin, saya seneng nyusuin, saya seneng ribet sama urusan anak kecil, itu saya seneng banget. Saya seneng banget sama anak kecil. Cuman dalam membesarkannya itu bukan berarti nggak ada tantangan. Ketika melahirkan mereka bukan berarti tidak ada tantangan. 3 kali melahirkan, saya punya anak 4, 3 kali melahirkan karena anak kedua dan ketiga itu adalah kembar. 3 kali melahirkan, selama 3 kali itu pula saya mengalami yang namanya baby blues. Jadi sekarang ini udah nggak bisa kita menganggap remeh yang namanya baby blues ini ya, karena tekanan kehidupan zaman sekarang ini itu lebih berbeda dibanding sama zaman ibu-ibu kita zaman dulu gitu. Jadi emang udah nggak bisa dianggap remeh lagi karena sudah banyak menelan korban, udah banyak yang akhirnya aware, sadar bahwa mereka menderita baby blues, mengalami baby blues. Masyarakat kita ini banyak yang menganggap remeh, bukan menganggap remeh, meremehkan atau meledek, mungkin kalau bisa saya bilang, orang-orang atau ibu-ibu yang terkena baby blues. Jadi banyak komentar yang bilang, itu cuma cari perhatian, atau misalnya memang nggak becus sih soalnya jadi ibu, makanya nggak ada persiapan sih waktu pas mau jadi ibu, atau yang lebih parahnya lagi dibilangnya adalah kurang iman. Maka dari itu penting gitu loh untuk semua wanita mengenali atau menerima bahwa ada yang namanya kondisi baby blues ini. Buat kamu yang nggak ngerti baby blues itu apa sih gitu, terus atau kamu tahu baby blues tapi kamu berpikir bahwa nggak mungkin deh gue kena baby blues gitu, well, you gotta watch this movie until finish, karena segala sesuatu yang nggak mungkin itu, ya itu mungkin aja terjadi. Mungkin saja kalian mengalami baby blues tapi kalian tidak menyadarinya gitu loh, karena baby blues ini tergolong berbahaya juga ya gitu. Kenapa berbahayanya nanti akan saya jelaskan selanjutnya, tapi sebelumnya kalian subscribe dulu ke YouTube channel saya ini, dinyalain juga notifikasi belnya, jadi setiap kali saya upload video baru kalian akan menerima notifikasinya. Oke? Follow juga Instagram saya @yonakairupan. Hai, nama aku Girly, aku usia 25 tahun dan anak aku sekarang jumlahnya 1, usia 1 tahun. Baby blues yang aku alami terjadi tepat 2 minggu setelah aku melahirkan. Jadi sebelum-sebelumnya masih baik-baik saja. Kemudian tepat 2 minggu itu aku ngerasa udah mulai nggak nyaman dan nggak enak. Itu berjalan kira-kira 2-3 bulanan. Waktu itu yang aku rasain selama baby blues blank, kayak gelap gitu, kayak nggak ngerti harus ngapain. Padahal aku termasuk orang yang selalu tahu harus ngapain dan langkahnya harus ngapain. Kayak dari kecil tuh aku udah kebiasaan kayak aku mau kayak gini, aku mau kayak gitu, harus kayak gini, harus kayak gitu. Itu sudah it's clear in my mind gitu. Tapi waktu aku kena baby blues, aku benar-benar gak bisa mikir, aku benar-benar blank. Aku rasanya pengen pergi aja, tapi aku nggak tahu kemana. Rasanya gelap, beneran gelap banget. Salah satu contohnya adalah waktu bayi nangis. Normalnya nih ya, mungkin seorang ibu tuh kan kalau lihat bayinya nangis, dia pasti akan digendong, disayang-sayang, ditenangkan. Kalau aku enggak, aku rasanya pengen
pindah menjauh gitu loh. Aku pengen menjauh dari suara tangisan itu, aku ingin gak ada suara tangisan itu, dan itu tuh bikin semuanya makin memburuk karena I feel like I want it this way, but things doesn't go this way. Jadi benar-benar blank banget. Ada beberapa hal lain yang memicu juga, salah satunya adalah kurang tidur. Karena waktu itu aku masih ngotot banget ngurus anak sendiri. Ternyata ngurus anak itu penuh dengan drama, apalagi di malam hari. Jadinya aku kurang tidur dan aku benar-benar capek banget, aku kurang energi. Alhasil aku cranky dan mulai hit the sleep deprivation phase. Dan itulah yang kira-kira basisnya dimana baby blues itu mulai terpacu gitu. Setelah sleep deprivation itu tadi, aku juga mulai ngerasa lack of trust. Karena aku kurang tidur, aku kurang istirahat, aku capek, aku lelah lahir batin, aku jadi nggak gampang percaya sama orang, even sama suami sendiri. Jadi meskipun suami udah nawarin jaga anak atau ngapain, aku nggak percaya gitu loh. Aku ngerasanya suami aku nggak bisa ngurus anak nih, gimana nih, dia nggak bisa bikin nidurin anak, dia nggak bisa bikin anak aku tetap tidur, nanti aku terganggu, nanti aku pusing, dia nangis lagi, kayak gitu. All those crazy voice, semua itu suara-suara kayak gitu, ngomong kayak gitu tuh nggak tahu kenapa kok tiba-tiba ada di kepala aku sendiri. Padahal sebenarnya bayi nangis is a very normal thing, cuman aku aja yang nggak bisa memproses. Jadi udah sleep deprivation, aku kurang percaya sama orang-orang di sekelilingku, udah makin rock bottom deh. Lanjutnya adalah selain sleep deprivation dan lack of communication, lack of trust, aku jadi mulai meragukan diri aku sendiri. Ini yang paling hit moment di aku, kayak can I do this gitu, ini harus ngapain sih, kenapa kok gelap banget, kenapa kok aku tuh nggak ngerti harus ngapain, masa mau makan aja bingung. Sampai akhirnya aku nangis nggak jelas, nangis without any reason, kayak nggak tahu kenapa kok tiba-tiba nangis aja gitu. Padahal dulu sebelum nikah aku bukan tipe orang yang asal nangis aja, nggak ngerti secapek apapun. Aku nggak yang gampang banget nangis, kecuali kalau nonton film sedih atau dengerin cerita sedih, itu pasti aku nangis. Tapi kalau aku menerima pressure, I have high stress tolerance. Aku punya stress tolerance yang cukup tinggi, cukup kuat. Karena udah terbukti selama kuliah sama sekolah itu sudah aku banyak aktivitas dan ini dan itu. Di dunia kerja juga stress tolerance-nya tinggi banget. Aku termasuk orang yang stress tolerance-nya tinggi banget. Tapi nggak tahu kenapa waktu baby blues aku benar-benar down. I was broken, benar-benar yang gelap, really, it was really dark. Jadi aku mulai bingung sendiri, nggak ngerti, kayak udah nangis, udah ngerasa aduh apa sih, lack of communication, lack of trust, nggak percaya sama orang sekeliling, udah mulai kurang tidur. Disitulah aku mulai ngerasa I need help gitu loh. Dan sebelum aku sempat ngomong I need help, my mom help me, ibu aku bantu aku, ngajarin aku cara nidurin anak. Ternyata anak aku lebih gampang tidur, lebih tenang tidurnya kalau posisi miring. Selama ini aku nggak tahu gitu, kalau bayi boleh bobok miring. Aku tetap ngotot urus anak sendiri, jadi aku nggak ngerti waktu itu. Sampai akhirnya ibu aku bantuin nidurin, cara nidurnya gini loh, ini dimiringkan, terus diputer. Memang harus bangun 2-3 jam sekali, tapi at least dia nggak nangis gitu loh, dia nggak nangis yang heboh gitu. Terus saran dari ibu aku adalah kalau bayinya nangis langsung aja kasih ASI. It doesn't matter dia kekenyangan atau enggak, dia butuh pelekatan ibunya. Dan ini aku disadarkan oleh ucapan dokter anaknya anakku waktu itu. Aku sempat nanya, dok, dia ini kok minta ASI terus ya, saya takut dia kekenyangan, saya takut dia gumoh atau muntah atau gimana. Ternyata jawaban dokter, oh tidak apa-apa, itu ibu anak bayi terutama newborn butuh ASI itu tidak selamanya tentang butuh kenyang. Dia kadang ingin dekat ibunya, dia kadang ingin dekapan ibunya, dia rindu dengan ibunya dan sebagainya gitu. Akhirnya setiap malam aku selalu standby di depannya, meskipun banyak artikel yang bilang kalau you're not supposed to sleep with your baby, tidak boleh tidur satu ranjang sama baby. I don't care about that. Yang penting anak aku tidur, anak aku tenang, aku bahagia. Nama aku Reini, usia aku 27 tahun dan aku sekarang punya anak baru satu.
Di sini aku mau cerita tentang pengalaman baby blues aku. Jadi sekitar 6 bulan lalu, awal Januari lalu, aku melahirkan anak pertama. Dan itu posisinya aku LDR sama suami aku. Jadi aku di rumah mertuaku di Bogor dan suamiku kerja di Jakarta kan. Jadi selama kurang lebih 3 bulanan, jadi aku pindah ke Bogor itu dari akhir November sampai awal Februari ya, jadi kurang lebih 3 bulanan aku LDR sama suami aku. Nah, awalnya sih aku nggak sadar kalau aku tuh baby blues. Jadi sebenarnya sih aku udah baby blues udah dari minggu-minggu pertama, karena waktu itu di hari kelima setelah melahirkan, anakku harus masuk rumah sakit karena dia bilirubinnya tinggi 14 kalau nggak salah, ya 14. Sedangkan harusnya itu dia di bawah 12. Jadi dia udah, badannya itu udah kuning, udah sampai dada. Jadi harus dirawat intensif. Terus udah gitu juga buat usaha ASI eksklusif, aku itu harus pompa at least sehari itu harus dapat 8 botol dan juga bolak-balik rumah sakit buat nyusuin di sana gitu. Itu bener-bener sedih banget sih buat aku, dan kayak oh gila, gini banget sih kok punya anak kayak gini gitu. Terus jahitan masih sakit, terus udah gitu anak sakit dan ASI baru keluar, karena beberapa hari sebelumnya tuh ASI aku belum keluar, itu pun keluar karena pakai booster ASI. Dan awal-awal sih aku nggak ngerasa itu baby blues, aku ngerasa kayak oh mungkin aku cuma capek doang gitu. Tapi pas udah minggu kedua ketiga, suami aku kayaknya nyadar kalau aku tuh baby blues, karena aku selalu marah-marah, selalu ngeluh, terus kayak nggak ada bahagianya gitu punya anak. Jadi kayak kok gini sih gitu. Dan bahkan waktu ditengokin orang pun nggak seneng gitu, kayak apaan sih gitu, kayak gitu-gitu dapat kado kayak gitu-gitu. Aku ngerasa duh, tidur terganggu. Apalagi waktu itu yang mungkin yang bikin aku baby blues itu karena LDR sama suami, karena aku kan kalau misalnya malam itu bener-bener tidur berdua sama anakku doang kan. Jadi mertuaku tuh posisi kamarnya tuh dia di bawah, jadi kalau misalnya Ruby nangis atau Ruby apa-apa tuh nggak kedengeran dan pintunya selalu tertutup dong. Jadi aku tuh benar-benar ngerasa sendiri, ngerasa kesepian. Ruby nangis, aku ikut nangis. Ruby nggak tidur, aku jengkel banget, pengennya marah-marah sama anak. Udah gitu dia itu waktu itu pengennya ngempeng terus, pengennya ngenyot terus, tapi gak tidur-tidur sampai dari jam 9 sampai jam 1 malam dia nggak tidur-tidur. Terus udah gitu popoknya itu waktu itu masih popok kain. Waktu 2 minggu pertama itu aku stres banget karena setiap 1 jam harus ganti, jadi kayak 1 jam baru tidur udah ngompol, 1 jam baru tidur udah pup, 1 jam lagi harus nyusuin, kayak gitu-gitu terus aja, kayak gitu sampai subuh gitu kan. Aku ngerasa capek banget, dan sedangkan siang dia tidur seharian, walaupun aku tidur juga, walaupun aku juga tidur, aku rasa aku cukup sih tidur, makan juga enak, cuman tetap perasaan aku tuh ngerasa kayak nggak enak aja gitu waktu itu. Untuk mengatasinya sendiri ya udah aku ungkapin aja semuanya ke suami aku cerita semuanya, kayak kalau aku tuh nggak enak banget, terus ngerasa sedih, ngerasa takut, terus kesel sama bayi, kayak gitu-gitu. Nah pas udah di minggu ketiga keempat, suami aku bilang lah sama mama mertuaku kalau kayaknya aku stres, kayaknya aku baby blues. Terus mertua aku akhirnya ngasih solusi kalau misalnya malam Ruby pakai diapers disposable aja, biar akunya nggak kebangun-bangun terus, biar akunya nggak ngerasa capek banget, biar nggak jengkel. Terus udah gitu akhirnya dia menyarankan aku buat kasih empeng. Tadinya sih aku galau, kenapa sih harus kasih empeng gitu, takutnya kenapa-napa. Ada yang bilang giginya bakal maju, bakal gini, bakal gitu, kata orang-orang kan. Tapi kata mertua aku, ya daripada kamu stres, daripada kamu gak bisa tidur, ya udah akhirnya aku cobain pakai empeng, dan ternyata ya bener solusinya itu. Aku jadi bisa tidur enak, feelingku lama-lama membaik, dan setelah 40 hari melahirkan, aku pindah lagi ke Jakarta bareng lagi sama suami aku, dan aku udah gak ngerasa baby blues lagi. Oke, itu dia tadi ya contoh 2 teman saya yang mengalami baby blues. Sebetulnya ada banyak teman-teman saya mengalami baby blues. Tapi kalau saya bikinin videonya semuanya dan saya masukin di sini, insya Allah akan 1 jam lebih nanti videonya. You don't want that kan? Nah, sekarang kita akan bahas detail dulu deh. Baby blues itu apa sih? Baby blues itu adalah kalau menurut National Institute of Mental Health di Amerika sana,
Baby blues adalah perasaan khawatir, perasaan tidak bahagia, atau rasa plus dicampur rasa kelelahan yang tinggi yang dialami oleh wanita pasca melahirkan. Dan yang mengalami baby blues ini cukup tinggi, bukan cukup tinggi ya, sangat tinggi malah, karena 30-70% itu mengalami baby blues. Ada yang sadar pada saat baby blues itu terjadi, mereka sadar. Ada yang memang baru sadar bahwa mereka mengalami baby blues itu setelah mereka sudah melewatinya. Jadi mereka tuh nggak ngeh bahwa mereka mengalami baby blues. Masa iya ada sih yang namanya baby blues gitu? Saya juga tadinya tuh nggak kepikiran bakalan terkena baby blues ya. Tapi ketika saya waktu itu ngobrol sama ginekolog saya, jadi saya curhatnya sama dia waktu itu ketika saya pas emang lagi kontrol bulanan pasca melahirkan. Jadi kalau zaman dulu, zamannya ibu-ibu kita dulu itu tidak terdeteksi yang namanya baby blues, karena orang tua zaman dulu itu kan istilahnya ikut campur keluarga besar dalam membantu itu kan tinggi banget ya gitu. Ada yang masih tinggal sama orang tuanya gitu kan. Terus ada yang memang istilahnya tinggal di sekelilingnya itu memang keluarganya sebelah tetangga bapak ibunya, depannya adalah tantenya, ada kakaknya, ada kan seperti itu ya. Jadi istilahnya si new mama ini itu banyak mendapatkan bantuan, banyak mendapatkan support pada saat dia ngurusin bayinya. Nah, bergeser di sekarang ini, tapi tunggu, balik lagi. Bukan berarti zaman dulu itu tidak mengalami baby blues ya. Ada baby blues, tapi orang-orang kita tuh masih belum kenal, ada yang masih belum kenal, oh ini namanya baby blues gitu. Mereka cuma tahu bahwa mereka tuh capek, mereka tuh bad mood, mereka cuma tahu itu aja. Nah, kalau di zaman kita sekarang ini kan banyak yang memang tinggalnya tuh sendiri ya gitu. Banyak yang memang begitu menikah sudah langsung pisah rumah sama orang tuanya. Terus udah gitu makin sulit juga punya ART, makin memakan biaya tinggi juga yang namanya punya babysitter. Kalau zaman dulu saya waktu anak-anak masih kecil-kecil masih lumayan inilah ya, biaya babysitter tuh belum semembengkak sekarang gitu. Jadi saya punya 4 anak, bisa tuh punya 2 suster, terus 1 mbak, terus ada 1 pembantu pulang pergi gitu untuk karena kan emang anaknya banyak dan saya juga harus kerja juga ya. Tapi kalau sekarang kayaknya kalau saya tanya ke teman-teman, biaya babysitter itu kan juga tinggi gitu. Jadi emang banyak yang memang mengurus anaknya sendiri gitu. Nah, disitulah kadang the baby blues strikes gitu loh. Jadi mereka kelelahan, terus mereka juga kurang tidur, masih bingung apa yang harus dilakukan kepada bayinya gitu kan. Suami juga banyak suami-suami muda yang memang kurang sensitif akan keadaan istrinya gitu. Jadi happy-nya juga happy-nya hanya pada saat bayi baru lahir aja ya, ketika mereka sudah balik lagi bekerja. Ya kalau laki-laki kan gitu ya, mereka itu tidak terlahir multitask seperti kita gitu. Jadi ketika mereka sudah fokus melakukan sesuatu, ya mereka fokus ke situ. Jadi kadang memang suka terlupa untuk ngecek keadaan istri di rumah gitu. Disitulah saat-saat dimana baby blues strikes. Ada baiknya untuk ibu-ibu yang baru melahirkan, atau kalian mungkin ada yang mau melahirkan dalam waktu dekat nanti, ada baiknya kalian mengenali gejala-gejala baby blues itu seperti apa sih, sehingga nanti kalian ketika itu kejadian, kalian bisa kenal, oh I got this baby blues and then I know what to do gitu loh ya. Biasanya yang dirasain oleh ibu baru itu adalah gampang capek gitu. Karena gampang capek ini kan juga karena mungkin sebentar-sebentar bangun karena harus nyusuin bayinya gitu kan. Terus udah gitu kan yang namanya abis ngelahirin itu tuh letih banget loh, badan tuh letih banget gitu ya. Jadi gampang capek. Terus yang kedua itu gampang kesel. Jadi ada yang nggak beres dikit kesel gitu loh, suami ini dikit kesel gitu. Jadi ngelihat berantakan sedikit kesel, udahlah gampang kesel, gampang tersinggung pula gitu. Jadi maksudnya suami misalnya ngomong apa, kita nanggepnya lain gitu ya. Terus nanti misal mertua ngomong apa, komen apa, kita langsung tersinggung gitu. Nah itu, jadi sebetulnya ini masa-masa baby blues ini yang biasanya ini teman-teman saya yang versi suaminya kadang suka cerita sama saya, mereka bahagia sih, mereka happy punya bayi gitu ya. Tapi pada saat si istri mengalami baby blues inilah dimana mereka ngerasa kayak, wow, why does it start to feel like hell gitu loh. Kok kayak mulai jadi kayak neraka gini sih, kok kayaknya
punya anak kita malah nggak bahagia sih. Nah itu, jadi mulai-mulai ada lintasan-lintasan seperti itu. Terus yang ketiga, gejalanya tuh kadang suka nangis for no reason. Ini benar-benar pasti banyak banget dari kalian yang mengalami ini. Jadi tiba-tiba aja gitu, misalnya kayak emang bayinya padahal lagi tidur, terus kitanya lagi beberes, terus tiba-tiba kita ngeliat bayi kita, and then something's going on. Kita ngerasa kayaknya, aduh, am I a good mother to you? Terus tiba-tiba kita nangis gitu kan. Terus nanti tiba-tiba lagi gosrek-gosrek kamar mandi, terus ngerasa kayak, aduh kok perasaan pengen nangis ya gitu ya. Terus tiba-tiba nanti tercetus nangis sendiri gitu. Itu emang aneh lah. Gejala yang keempat, bisa jadi kamu ngerasa tidak pede, nggak confident dengan diri sendiri. Biasanya sepertinya, biasanya sih ini karena dipengaruhi perubahan penampilan fisik ya. Karena kan biasanya pada saat, some lucky woman, mereka tidak, naik berat badannya tidak terlalu tinggi, dan bahkan masih tetap kecil gitu badannya. Ada teman-teman gue ada yang seperti itu. Tapi kan banyak banget diantara kita yang ketika hamil itu naik berat badannya tuh kan tinggi banget ya. Jadi ketika melahirkan bener-bener badan itu terlihat tuh berubah banget gitu loh. Jadi kadang itu tuh sedikit mengikis kepercayaan diri kita gitu. Dan kadang juga komentar-komentar dari orang-orang ya, saya inget kok pernah saya lagi hamil gede gitu ya, itu datang hadir ke keluarga besar, terus ada keluarga besar yang bilang, wah kirain siapa, gede banget gitu. Itu terus gitu, karena waktu pas saya habis ngelahirin kan perut kan masih tebel banget ya, pasti kan nanti ada keluarga besar yang datang, ada yang terus ada yang bercandanya, sebetulnya sih unnecessary jokes banget gitu, yang bercandanya tuh gila, bener-bener segede babon ya lo sekarang gitu, yang kayak gitu. Nah hal-hal seperti itu tuh biasanya tanpa sadar itu akan mengikis sedikit demi sedikit kepercayaan diri kita gitu. Terus gejala selanjutnya tuh ada biasanya susah tidur gitu ya. Biasanya kan karena kalau misalnya yang normal itu adalah baru melahirkan itu, kalau si bayi tidur kita tuh bisa tidur enak gitu kan. Terus jadi bayinya baru bangun 2 jam lagi ya kita juga bangun. Itu kalau udah dalam keadaan stabil ya, normal. Tapi kalau kalian mengalami baby blues itu kalian tuh susah mau tidur gitu loh. Jadi emang resah, emang gelisah gitu. Jadi makin jadi-jadi gitu loh akhirnya, yang emang jadi makin ngerasa mellow, jadi makin ngerasa kesel, jadi makin gampang tersinggung ya, karena akibatnya ya yang diakibatkan dari susah tidur ini. Terus ini gejala yang emang paling common banget. Jadi kalau emang hal ini terjadi, itu fix kamu mengalami baby blues, yaitu rasa tidak peduli pada bayi. Ini bukannya kayak amit-amit jangan bayi gitu, bukannya gitu ya, karena ini hampir dialami oleh semua ibu-ibu yang mengalami baby blues. Tidak pedulinya tuh dalam arti bukan begini langsung pengen ngebunuh gitu atau mau gimana, enggak, nauzubillah min zalik, bukan seperti itu. Tapi kayak misal si bayi nangis, kayak yang girly cerita tadi ya, jadi bayi nangis ya kita cuman ya cuek aja gitu, kayak so what, why do you cry, there's no reason to cry gitu, nggak ada alasan ya, lu lapar enggak, baru nyusu kok udah nangis gitu. Jadi biarinlah gitu. Terus udah gitu dia pup atau misalnya dia nangis-nangis minta ASI ya, kita tuh kayak flat aja rasanya, kayak emang nggak yang nggak peduli aja. Karena kalau dalam keadaan normal nih, ketika bayi nangis lapar, kita pasti akan dengan bahagia, oh sayang lapar ya, ayo sini come to mama, seperti ya kan, biasanya seperti itu normalnya ya gitu. Tapi biasanya kalau lagi baby blues ini ketika si bayi nangis terus minta ASI kita tuh kayak cuman flat aja, cuman ngeliatin gitu. Kalau yang terjadi di saya tuh saya cuman kok nangis ya gitu, kok gitu ya gitu. Saya juga dikasih tahu bahwa baby blues ini nggak boleh berlangsung kelewat lama. Biasanya baby blues itu kita alami itu jangka waktunya 1-2 minggu. Lewat dari 2 minggu kita sudah masuk namanya ke fase depresi. Di fase depresi inilah kita harus benar-benar hati-hati gitu loh. Jadi makanya penting buat kita untuk mengenali ketika kita terkena baby blues, supaya supaya kita so we can do something about it gitu loh. Jadi kita bisa menghadapinya dengan benar, supaya ini nggak berkelanjutan, kita nggak masuk ke postpartum depression atau depresi pasca melahirkan gitu loh. Nah, depresi pasca melahirkan inilah yang
apa namanya, efeknya itu lebih besar ya. Kalau baby blues itu nggak perlu penanganan khusus, special treatment itu nggak perlu gitu, karena sometimes dengan kita ventilasi aja gitu itu kayak udah cukup gitu, dan mendapatkan support dari suami atau dari keluarga besar itu sudah cukup. Tapi kalau misal postpartum depression atau depresi pasca melahirkan ini, ada beberapa yang memang membutuhkan untuk terapi gitu loh, untuk menghadap psikolog gitu ya.